Perkenalkan, nama saya Amira Fatia Putriansyah. Saya mahasiswi Universitas Terbuka jurusan Data Science dengan nomor induk mahasiswa 055973707. Di video ini saya ingin mempraktikkan tugas struktur data, yaitu tugas ketiga praktikum struktur data. Dan ini saya langsung bacakan saja soalnya. Saya akan membentuk deklarasi variabel dan struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java. Yaitu ada dua soal ya. Untuk yang pertama, saya membuat program pencarian menggunakan algoritma depth first search dalam bahasa Java, dan yang kedua saya membuat program pencarian menggunakan algoritma breadth first search dalam bahasa Java. Jadi saya bahas dulu untuk yang nomor satu. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9. Lalu saya harus menentukan sendiri hubungan antar masing-masing node, dan saya lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS, dan saya jelaskan tahap demi tahap prosesnya. Oke, jadi sebelum saya mulai, untuk menjalankan perintahnya nanti saya menggunakan Visual Studio Code ya. Dan sebelum itu juga, saya akan menjelaskan dulu apa itu Depth First Search atau DFS. Jadi saya sudah ada grafiknya juga. Oke, jadi saya tulis dulu ya DFS. Oke, jadi ini kan ada dua hal ya, DFS dan BFS. Saya jelaskan dulu secara garis besar itu DFS dan BFS itu semacam algoritma untuk mencari data yang bentuknya tuh struktur graf atau grafik atau bentuknya seperti pohon gitu. Nah, bedanya antara DFS dengan BFS adalah kalau DFS itu mencari datanya secara vertikal. Jadi yang dimaksud dengan vertikal itu adalah DFS akan mencari pada satu jalur sampai menyeluruh, sampai menemukan targetnya. Cuman kalau tidak ada target ya di dalam satu cabang tersebut, dia rollback gitu, mundur ke belakang terus cari lagi ke cabang berikutnya sampai ketemu target yang dicari. Oke, jadi kan tadi untuk soalnya harus ada 10 node dari A0 sampai A9, dan saya menentukan sendiri nilai hubungan antar nodenya. Untuk hubungannya seperti ini, saya sudah buat seperti ini, dan untuk target pencariannya A7 ya. Bentar, saya gambar dulu. Ini yang ingin saya cari. Oke. Nah, untuk mencarinya, yang kayak tadi DFS itu dia vertikal. Jadi kita mulai dari A0 dulu. Ini awal mula kita di sini. Lalu berikutnya ke A1. Gitu, ke A1. Nah, A1 kan itu bukan target yang kita cari, jadi kita coret. Nah, untuk berikutnya, saya tidak ke A2, karena itu kan bisa dibilang horizontal ya. Kita ke cabang yang lanjut ke A1, yaitu ada A3 dan A4 kan. Nah, saya ke A3 nih. A3 itu bukan yang kita cari, jadi saya coret. Dan seperti biasa, saya nggak ke A4 karena itu masih horizontal kan. Jadi tetap terus bentuknya vertikal, menurun ke bawah sampai menyeluruh gitu. Nah, untuk berikutnya, di bawah A3 itu ada A7. Ya, ini yang kita cari. Itu A7. Jadi DFS cara bekerja seperti itu, secara vertikal. Ke satu cabang sampai menyeluruh. Kalau tidak ada target yang dicari, dia mundur, lalu ke cabang berikutnya. Begitu. Jadi itu DFS. Nah, selanjutnya saya akan menulis kodenya ya, serta proses-prosesnya.
Oke, jadi ini untuk kode buat nomor satu ya. Nah, tadi saya lupa menjelaskan bahwa untuk DFS ini menggunakan struktur data stack, yaitu last in first out. Makanya di sini ada kode stack beserta push dan pop. Nah, gunanya push dan pop dalam di sini misalnya push itu kan memasukkan data, jadi memasukkan cabang-cabang baru, yaitu kalau kita bisa lihat kembali memasukkan angka-angka yang di sini, sedangkan pop itu mengambil data yang paling atas sampai dia cari sampai ke angka 7 ini. Nah, kalau saya jalankan kodenya dulu, ya, jadi nomor satu, prosesnya sama seperti yang dijelaskan di awal video tadi, yang saya gambar, gitu. Jadi, node A7 ditemukan. Jadi, untuk recap, DFS itu pencarian data secara vertikal ya. Jadi, kalau misal A0 bukan yang kita cari, itu awal kita. Lalu A1 bukan node yang kita cari, kita nggak lanjut ke A2, tapi ke cabang yang sama sampai ditemukan. Kalau misalnya dalam satu cabang tidak ditemukan apa-apa, dia baru kembali ke node-node sebelumnya, lalu ke cabang berikutnya, gitu. Oke, jadi gunanya stack atau push dan pop di sini dia akan ngepop data-data yang paling atas atau paling terakhir dimasukin sampai A7 ini ditemukan, begitu. Oke, sekarang saya lanjut saja untuk nomor 2. Saya bacakan lagi soalnya, buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang sama yang tadi A0 sampai A9, terus lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Nah, untuk nodenya tetap sama dan untuk targetnya juga tetap sama ya. Ini saya hapus dulu. Sebelum saya mulai menulis kodenya, saya jelaskan dulu apa itu BFS atau Breadth First Search. Oke, jadi BFS itu kepanjangannya itu Breadth First Search. Kalau tadi DFS itu pencarian data secara vertikal, masing-masing cabang dicari secara menyeluruh. Kalau BFS itu carinya horizontal, jadi yang sejajar dengan node-nodenya. Jadi misalnya target yang ingin saya cari itu node ke A7 ya. Ini yang ingin saya cari. Nah, untuk mencarinya, itu kan mulai dari A0, lalu turun ke A1 dan ke A2. Misalnya A2 bukan yang kita cari. Itu. Saya coret dulu. Nah, ini beda dengan DFS. Kalau tadi DFS, dia kan langsung turun ke A3. Tapi dia ke A2, gitu. Oh, A2 juga bukan. Coret. Lalu saya turun ke A1-nya. Kalau di satu jajaran tidak ada, langsung lanjut ke bawahnya, begitu. Jadi itu cara BFS bekerja. Jadi dia cari yang satu row yang sama, kalau nggak ada, langsung turun ke bawah. Lalu selanjutnya untuk yang kalau A1, A2 tidak ada, saya lanjut ke A3, A4, A5, dan 6. Nah, A3 itu tidak ada. Nah, ini tidak bisa langsung lanjut ke bawah. Harus horizontal, harus cari yang sejajar dulu. A4 juga bukan, A5 juga bukan, A6 juga bukan. Nah, kalau di dalam satu row ini tidak ada data yang kita cari, kita baru ke bawah. Nah, ini A7 ada. Nah, kalau A7 sudah ada, A8 dan A9 tidak perlu dihitung lagi. Gitu. Jadi itu cara BFS bekerja. Dan BFS itu menggunakan struktur data queue atau first in first out ya. Jadi dia pemrosesan mencari datanya tuh dicari satu-satu tapi sejajar sesuai dengan antrian gitu. Kan kalau DFS tadi dia tidak sesuai dengan antrian A0, A1, A3, lalu A7. Kalau ini benar-benar satu-satu dihitung sejajar gitu. Lalu berikutnya saya akan tulis untuk codingannya dulu.
Oke, jadi ini untuk soal nomor 2 sudah selesai kodenya ya. Itu tentang algoritma pencarian breadth first search atau BFS. Nah, tadi untuk yang nomor 2 BFS itu tadi kan menggunakan queue ya, makanya di sini ada queue, sedangkan untuk nomor 1 menggunakan stack ya. Nah, itu beda cara bekerjanya. Kalau queue kan itu first in first out, kalau stack itu last in first out. Nah, untuk pengerjaannya dia seperti antrian ya, dia akan mengerjakan data yang sesuai dengan antrean gitu. Nah, ini beserta tulisannya juga. Dan dia juga menggunakan linked list juga ya. Lalu dia akan mengerjakan sesuai antrian sampai node yang dicari yaitu node 7 ditemukan gitu. Jadi saya run dulu perintahnya. Oke. Betul. Jadi untuk yang nomor 2 sudah sesuai ya. Jadi sesuainya tuh yang A8 dan A9 tidak usah dihitung lagi karena sudah ditemukan targetnya. Jadi yang dihitung mulai dari A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, baru A7 yaitu target yang ingin dicari. Begitu beda dengan beda dengan yang DFS ya. Dia mencarinya sesuai seurutan dengan cabang gitu. Jadi dia cari di cabang satu dulu, kalau di cabang satu nggak ada, baru di cabang berikutnya gitu. Jadi sebagai recap juga, untuk pencarian DFS menggunakan stack, dia akan ngepop data-data yang paling atas atau data terakhir yang baru ditambah sampai menemukan node yang dicari yaitu A7. Sedangkan kalau untuk nomor 2, dia itu sejajaran, kerjanya horizontal gitu. Horizontal sampai menemukan misalnya node yang dicari di node A7 begitu. Jadi tadi juga sebelum itu saya buat edge-nya dulu untuk masing-masing, buat TFS dan juga buat DFS. Itu artinya adalah membuat hubungan antara masing-masing node gitu. Jadi berikut kode-kodenya. Lalu ini saya juga menentukan titik awal dan titik target pencariannya. Misalnya yang tadi A0 atau 0, lalu target nodenya 7 gitu. Terus untuk menjalankan pencarian DFS, saya menggunakan graph.cari DFS. Lalu untuk mencari BFS, saya graph.cari BFS. Jadi begitu cara mencari DFS dan BFS. Sekian penjelasan saya mengenai tugas 3 kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan maupun pekerjaan saya. Sekian dan terima kasih.